Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Amiruddin dengan NIM 203118083. Dalam pembuatan anggaran madrasah, saya berperan sebagai kepala madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Numar Badi dengan NIM 203118061. Ya, di sini saya berperan sebagai bendahara di madrasah RA As-Sohih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriani Nurul Afifah dengan NIM 203118083. Baik, di sini saya berperan sebagai tenaga pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NIM 20311180048. Baik, di sini saya berperan sebagai komite sekolah. Dan adapun peran kepala madrasah dalam sebuah sekolah ialah, yang pertama adalah kepala sekolah sebagai edukasi, di mana kepala sekolah mampu menjalin hubungan baik dengan guru dan mampu memberikan motivasi kepada guru, pegawai, dan siswa. Kemudian yang kedua ialah kepala sekolah sebagai administrator, di mana kepala madrasah mampu membuat perencanaan yang terdiri dari perencanaan pendek, panjang, dan menengah. Kemudian yang ketiga ialah kepala sekolah sebagai supervisor, di mana kepala sekolah ini mampu melaksanakan metode yang bervariasi, mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, dan memberikan pelayanan kepada guru agar dapat melaksanakan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang keempat adalah kepala sekolah sebagai leader, di mana kepala sekolah atau kepala madrasah memiliki kemampuan dalam membangun visi dan misi dan strategi dalam berlembaga, kemudian mempunyai keterampilan dalam melakukan berkomunikasi, kemudian memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Nah, bendahara, saya bertugas di sini sebagai pengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dengan seperti pertama, membukukan atau mengkoordinir melaksanakan pengumpulan sumbangan dari orang tua siswa atau wali siswa. Kemudian kedua, mempersiapkan rapat dengan orang tua atau wali siswa dalam upaya dukungan untuk pengumpulan dana pendidikan. Kemudian ketiga, mencarikan biaya operasional untuk keperluan yang jika suatu saat nanti mendesak atau penting. Kemudian yang keempat, membukakan dan mengkoordinir guru atau staf di sekolah untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, kelima, bertugas menyerahkan gaji bulanan untuk pegawai setiap bulan. Kemudian keenam, mendayagunakan secara rutin sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk diperuntukkannya. Kemudian yang ketujuh, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana lembaga sekolah itu secara rutin ke Dinas Pendidikan. Kemudian yang terakhir, membuat pertanggungjawaban laporan keuangan sekolah dengan baik-baik. Dan adapun peran komite sekolah dalam pembuatan anggaran adalah komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sudah cukup jelas, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi di program pendidikan. Dan tugas sebagai komite sekolah yaitu, yang pertama, memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua, menggalang dana dan sumber dana pendidikan lainnya dari masyarakat, baik dari perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pengawasan pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Adapun peran tenaga pendidik dalam pembuatan RKM, yakni terdapat pada pembuatan kurikulum, di mana kurikulum memiliki dua sisi yang sama penting, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Guru di sini berperan sebagai implementasi, di mana yang pertama implementers, yakni di mana guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada, dan yang kedua yakni guru berperan sebagai adapters, lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum dan karakteristik dan kebutuhan siswa serta kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dan yang ketiga yakni developers,
Peran ini sebagai pengemban kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Dan yang peran keempat yakni research sebagai fase terakhir adalah guru sebagai peneliti kurikulum, dan fase ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai tenaga pendidik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan madrasah kami serta dana yang kami terima di madrasah kami itu sendiri, di mana madrasah kami ini dengan nama RA As-Solihin di Kecamatan Kecamatan Taungapa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan jumlah siswa kami sekarang di madrasah itu sebanyak 50 siswa dan terdapat 5 ruang kelas, dan setiap kelas itu terdiri atas 10 orang siswa dan serta 5 guru honorer dan 1 guru PNS. Adapun sumber dana yang kami terima di madrasah kami itu berasal dari 3 sumber. Sumber dananya dari dana BOS pusat, dana alumni dan dana infak. Pertama, dan dana dari dana BOS pusat ini totalnya sebanyak 20 juta. Dan ini didapat dari hasil kali antara banyaknya siswa dengan dana BOS yang diterima di tingkatan RA atau taman kanak-kanak. Adapun jumlah siswa di madrasah kami itu sebanyak 50 orang siswa, dan dana BOS diterima pada RA atau taman kanak-kanak adalah sebanyak 400.000 per orang. Jadi jumlah total dana BOS yang kami terima di madrasah kami untuk dana BOS pusat adalah 20 juta rupiah. Kemudian sumber dana yang kedua itu dari dana alumni sebanyak 10 juta rupiah, serta yang ketiga ialah dana infak. Sumber dana yang ketiga adalah dana infak sebanyak 30 juta rupiah. Jadi total dana keseluruhan yang terkumpul di madrasah kami ini adalah sebanyak 60 juta rupiah. Ya, baik, saya akan menjelaskan lagi tentang apa-apa kegiatan-kegiatan ataupun pengeluaran-pengeluaran yang kami lakukan di madrasah kami. Itu dimulai dari standar isi, pengembangan kurikulum serta standar isi, pengembangan kurikulum dan KTSP. Yang pertama ialah membuat jadwal sosialisasi visi dan misi yang rencananya akan dilakukan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada semester pertama. Dan adapun yang bertanggung jawab di sini adalah kepala madrasah. Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan visi dan misi misi madrasah kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yang rencananya ini akan dilaksanakan pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat pada semester kedua. Yang bertanggung jawab di sini adalah kepala madrasah, dan rencananya adapun rencana biaya yang akan digunakan di sini itu sebanyak 300.000 rupiah. Kemudian yang ketiga ialah membuat jadwal kurikulum yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada semester pertama. Dan adapun anggaran dana yang kami gunakan itu untuk jadwal saja. Kemudian yang keempat adalah melibatkan pengawas dalam penyusunan kurikulum. Di sini rencana biaya yang kami gunakan di sini adalah 500.000 rupiah yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat pada semester pertama. Selanjutnya, Ya baik, rencana biaya dan sumber pendanaan dalam program sekolah kami, yaitu khususnya di standar kompetensi lulusan, pengembangan kompetensi lulusan akademik maupun non akademik, program kegiatan perkembangan dan operasional. Kami membuat program menyusun jadwal program literasi yang bertanggung jawab penuh di sini yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah dari tahun pertama sampai tahun keempat. Jadi 4 tahun kepala sekolah bertanggung jawab. Nah, dananya itu ada dari BOS pusat sebesar 500.000, sejumlah 500.000. Kemudian program melaksanakan kunjungan ke perpustakaan. Dana ini juga sepenuhnya tanggung jawab kepala sekolah selama 4 tahun. Dana yang kita dapat itu 500.000 juga
dananya 500.000 dari bos pusat. Ya, kemudian dari standar pendidik dan tenaga kependidikan, programnya ada 2, yaitu pertama, menyelesaikan kuliah bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1. Nah, di sini yang penanggung jawabnya yaitu guru. Dengan rencana biaya 1 juta dari dana alumni 500.000 dan dari dana infak juga 500.000. Kemudian yang kedua, mengikuti program sertifikasi guru bagi 5 guru yang belum bersertifikasi pendidik dengan rencana biaya itu 1 juta juga dari dana infak 500.000, kemudian dari dana alumni 500.000 juga. Baik, adapun program yang dilakukan pada RA kami adalah atau madrasah kami yang selanjutnya adalah pembangunan toilet pada tahun 2020 sampai 2021 dan pada tahun 2024 sampai 2025, dan sebagai penanggung jawab adalah kepala madrasah yang rencananya kegiatan pembuatan toilet ini diadakan pada tahun ketiga di semester 2 dan dana yang dibutuhkan adalah 15 juta rupiah. Dana pembangunan diambil dari dana BOS sebesar 5 juta rupiah dan dari dana infak sebesar 10 juta rupiah. Dan program yang kedua adalah pembelian meja guru dan yang rencananya pada tahun pertama semester 2 dan tahun kedua semester 2. Dana yang dibutuhkan adalah 2.220.000 rupiah dan dana pembelian meja guru diambil dari dana BOS sebesar 1.220.000 dan dana alumni sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya standar pengelolaan, pengembangan dan implementasi manajemen madrasah, yaitu yang pertama, workshop penyusunan rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Dan sebagai penanggung jawab adalah kepala madrasah yang rencana akan dilakukan pada tahun pertama semester 2 dan tahun keempat semester 1. Total dana sebesar 2 juta rupiah dan diambil dari dana BOS. Dan program yang kedua adalah workshop penilaian kinerja pendidik dan sebagai penanggung jawab di sini adalah kepala madrasah dan rencana biaya pembiayaan sebesar 2 juta rupiah dan kami ambil dari dana BOS. Selanjutnya, standar pembiayaan atau pengembangan dan penggalian dana pendidikan, yaitu yang pertama adalah membuat RKM. Sebagai penanggung jawab di sini adalah bendahara madrasah dan rencana dilakukan pada tahun pertama semester 1 sampai semester 2. Total biaya yang dibutuhkan adalah 500.000 dana dan dana tersebut diambil dari dana pusat sebesar 500.000. Dan program yang kedua yaitu membuat dokumentasi investasi dan sebagai penanggung jawab di sini adalah bendahara madrasah dan dilakukan dari pada tahun pertama sampai keempat. Jadi total yang dana yang dibutuhkan adalah 500.000 dan dana tersebut diambil dari dana pusat. Adapun program dan kegiatan pada madrasah kami yang ke-8 adalah standar penilaian. Program yang pertama adalah workshop penentuan KKM, di mana penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan akan dilaksanakan pada tahun pertama di semester 2, pada tahun kedua di semester 2, dan pada tahun keempat di semester 2. Adapun biaya yang direncanakan sebanyak 3 juta, dari BOS pusat sebanyak 2 juta, dan dari dana infak sebanyak 1 juta. Dan program yang kedua adalah workshop penilaian K13, di mana penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan akan dilaksanakan pada tahun pertama sampai tahun keempat. Biayanya sebanyak 2 juta. Biayanya itu dari 1 juta dari BOS pusat dan 1 jutanya dari dana infak. Selanjutnya adalah biaya operasional atau rutin, di mana barang dan jasa mempunyai program. Program yang pertama, pembayaran langganan listrik. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan bendahara dan akan dilaksanakan pada tahun pertama sampai tahun keempat dan rencana biayanya sebanyak 1.200.000. Pengeluaran dananya itu dari BOS pusat. Dan program yang kedua, pembayaran langganan telepon. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan bendahara. Dilaksanakan pada tahun pertama sampai tahun keempat. Rencana biayanya sebanyak 780 dan dikeluarkan dari BOS pusat. Program yang ketiga adalah pembelian bahan habis pakai atau ATK. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan bendahara.
dan dilaksanakan pada tahun pertama sampai tahun keempat. Rencana biayanya sebanyak 8.400.000. Biayanya dikeluarkan dari BOS pusat. Selanjutnya yang keempat adalah pembelian paket atau modem sekolah. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan bendahara. Dilaksanakan pada tahun pertama sampai tahun keempat. Dan biayanya itu sebanyak 200.000 dan biayanya dikeluarkan dari BOS pusat. Program yang kelima adalah pembayaran reparasi laptop. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan bendahara dan dilaksanakan pada tahun pertama sampai tahun keempat. Rencana biayanya sebanyak 1 juta dan dana itu dari BOS pusat sebanyak 1 juta. Selanjutnya belanja modal. Program yang pertama pembelian printer. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan bendahara. Dilaksanakan pada tahun pertama sampai pada tahun keempat. Rincian biayanya sebanyak 2 juta. Dari BOS pusat sebanyak 1.520.000 dan dari dana infak sebanyak 480. Selanjutnya program yang kedua. Program yang kedua pembelian laptop. Penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan bendahara. Dilaksanakan pada tahun pertama sampai tahun keempat. Rincian biayanya sebanyak 6.400.000. Biayanya dikeluarkan dari BOS pusat. Ya, rencana kegiatan dan anggaran madrasah atau RKAM di Madrasah RA As-Solihin. Pendapatan yang kami dapatkan yaitu dari bantuan dana BOS pusat senilai 20 juta rupiah. Kemudian ada dari dana asli pendapatan dari madrasah yaitu dari dana alumni dan dana infak. Dari dana alumni sejumlah 10 juta rupiah dan dana infak 30 juta rupiah. Jadi jumlahnya itu pendapatan yang kami dapatkan yaitu 60 juta rupiah. Dan kami belanjakan yaitu ada dengan program pengembangan standar kompetensi lulusan dengan jumlah 2.500.000 rupiah, dan kemudian pengembangan standar isi sejumlah 800.000 rupiah. Ada juga pengembangan standar proses sejumlah 4 juta rupiah. Kemudian pengembangan standar pendidik dan tenaga pendidikan 2 juta rupiah. Kemudian pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah sebesar 700. Kemudian pengembangan standar sarana dan prasarana madrasah senilai 17.220.000 rupiah. Kemudian pengembangan standar pengelolaan senilai 4 juta rupiah. Kemudian pengembangan standar pembiayaan senilai 1 juta rupiah, dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian sejumlah 5 juta rupiah. Dan adapun program rutin madrasah yaitu belanja dan pegawai, yaitu non PNS, gaji pegawai tidak tetap, dana BOS atau komite sejumlah 3.500.000 rupiah. Kemudian belanja barang dan jasa senilai 11.580.000 rupiah. Kemudian ada belanja modal senilai 8.400.000 rupiah. Jadi total belanja kami madrasah kami senilai 60 juta rupiah. Mungkin itu dari penyampaian bendahara.